Kemudian kita lanjutkan ke kencur. Ini juga umum, insya Allah kita sering temui kencur ini. Dia sifat dan rasanya pedas hangat ya, masuk meridian lambung atau perut ya, stomach. Dia menghangatkan energizer tengah atau tri pemanas di bagian middle burner atau middle jaw, meningkatkan pencernaan dan mengurangi rasa sakit ya. Indikasinya dia untuk sakit gigi ya. Sakit gigi ini berarti sakit gigi yang sifatnya dingin ya, terutama angin dingin. Maka biasanya kasus-kasus karena lambung dingin ini juga bisa menggunakan kencur ini ya. Batuk, pilek karena lambung dingin, masuk angin, perut kembung ini juga bisa masuk ya. Cedera traumatis, nah ini cedera traumatis nanti berarti bukan diminum ya, tetapi dibobokkan ya, jadi diparut kemudian tempelkan. Sifat pedas hangatnya ini nanti akan melancarkan aliran darah. Aliran darah pada area yang mengalami cedera traumatis ini ketika lancar maka akan menghilangkan stasis darah ya, stasis darahnya menjadi lancar sehingga regenerasi sel pada bagian yang cedera ini menjadi lebih cepat ya, dan juga memang punya sifat anti inflamasi dan juga anti nyeri juga. Nah ini masuk gangguan pencernaan karena dingin, sakit dingin ya, sakit dingin di perut ya, kemudian sampai distensi dada, rasa sesek, ini juga karena dingin juga. Untuk melihatnya kita kembali lagi ke diagnosa lidah lagi ya. Ketika ada keluhan-keluhan semacam ini, kita lihat lidahnya dingin, kita coba aja kita gunakan kencur dulu. Nah, dikontraindikasikan untuk defisiensi yin. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah pedas hangat. Ketika kondisi defisiensi yin nanti ketika dimasukkan herba yang sifatnya pedas hangat akan menyebabkan eksis yang menyebabkan yin semakin defisien. Terutama pada kasus orang yang mengalami kering ya. Kering, defisiensi yin berarti kan kering. Contohnya di sini adalah pada kasus anemia. Anemia berarti defisiensi CSC ya, kekurangan darah. Darah kita tahu bahwa orang dengan kondisi anemia biasanya dari lidah akan mengalami kondisi pucat ya. Kemudian cenderungnya ke kering. Atau pada kasus api lambung ya, lambungnya panas, punya masalah di perut. Kita lihat lidahnya ternyata panas di perut. Maka jangan kasih kencur ya, kasih yang sifatnya nanti dingin ya. Makanya biasanya kalau ada api lambung kasih tonik yin. Contoh misalnya ya tadi pernah saya sebutkan sebelumnya pakai apa namanya, air kelapa, atau mungkin menggunakan gamat cair ya, yang cair, atau mungkin menggunakan air apa namanya, kalau kita masak nasi ya, nanti ada semacam air yang keluar dari nasi yang warnanya putih ya, tajin, kalau di sini membasaknya tajin ya, itu bisa ya untuk mendinginkan gitu. Nah ini adalah kencur, dia penggunaannya langsung ya, jadi diparut, peres, minum, atau parut kemudian ditempelkan pada bagian yang luka. Ini bisa luka traumatis ya, biasanya lebam, bentuknya lebam. Tapi ingat lebamnya, lebam bukan lebam karena defisiensi ya, karena nanti ada lebam karena defisiensi pada limpa, itu juga kecapean tiba-tiba lebam gitu ya. Bisa, sebenarnya bisa sih, tapi harus ditambahkan dengan tonik limpa yang diminum.